Harganya itu sekali pakai bajunya aja itu 1,3 juta. Udah setara HP ya. Pernah dengar token bunyi-bunyi nggak? Nggak pernah ya? Bisa bunyi ya. Token bisa bunyi apa enggak? Apa saya yang emang terlalu miskin ya sampai dia nggak tahu ya? Ingat, nggak ada orang mati gara-gara telat nikah. Ada yang mati gara-gara menikah dengan orang yang salah. Bangga tuh bahagia dan pernikahan, bukan bangga karena cepat menikah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Perdebatan bakal kita bahas di channel ini. Ya, kali ini sebelum kita memulai video, seperti biasa aku mempromosikan satu dulu parfum dari Crusita. Ini adalah parfum by Erika Carlina ya. Dan ini wanginya sangat wangi dengan harga yang cukup oke sih, di 200 ribuan. Teman-teman bisa dapetin langsung aja di bawah video ini. Ini by Erika Carlina. Atau kalian suka varian lain, teman-teman bisa langsung aja ke brand Crusita ya. Ya baik teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas perdebatan antara kasusnya Jennifer dengan Michelle ya. Sebenarnya masalahnya nggak gimana-gimana gitu. Ini kasus yang bener-bener gak tahu ini disebut kasus atau bukan, tapi ini masalah ribut cewek aja gitu. Karena perbedaan pendapat teman-teman. Yuk kita kenalan dulu sama sosok Michelle. Udah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya teman-teman, ini dia Agnes Jennifer ya. Yang aku maksud ya, dia adalah seorang ya selebgram gitu dengan jumlah pengikut 1,6 juta pengikut ya. Termasuk orang kaya gitu kan, kalau dikenal oleh netizen ya. Orang berduit lah istilahnya ya. Nah ini next ada juga dari Michelle. Ini juga selalu membranding diri dia kaya guys ya. Ya orang kaya ribut di sosial media ya. Gini lah, kita lihat ributnya tuh seperti apa. Let's go. Dan itulah yang kini terjadi antara Agnes Jennifer dan Michelle Halim. Dua sosok yang sama-sama dikenal lewat konten kemewahan dan kecantikannya, kini juga beradu opini. Semua bermula dari satu konten Michelle berjudul "Donatur Dilarang Ngatur". Konten yang semula bernada santai itu mendadak ramai setelah beberapa konten kreator ikut berkomentar, termasuk Agnes Jennifer, yang kemudian tak butuh waktu lama bagi Michelle untuk langsung membalas komentar Agnes. Balasan dari Michelle tersebut pun ramai hingga ditonton jutaan pengguna. Selain donatur, dilarang ngatur, yang nganggur tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Menurut gue topik-topik kayak gini nih menarik ya. Soalnya gue merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan statement tersebut. Selain donatur, dilarang ngatur. Tetapi sebenarnya menurut gue ya, it depends on how far you wanna go. Kaget banget seorang perempuan bisa ngepost seperti ini. Justru kita yang belum pernah disahkan adalah perempuan yang paling banyak belajar dari kalian yang berantakan. Sebagai perempuan, goal hidup utama itu bukan menikah, karena menikah itu bukan kompetisi dan bukan prestasi. Situasi semakin panas ketika yang hadir bukan cuma komentar tapi juga balasan. Michelle tak segan menyinggung masa lalu Agnes, termasuk isu perselingkuhan yang sempat menimpa rumah tangganya. Kalau nggak mampu hempas, lebih baik diam, nggak berisik. Karena perempuan mampu nggak akan mau diduakan. Oke. Agnes tak mau diam dengan melakukan pembelaan lewat konten. Perselingkuhan itu tuh nggak ada yang membenarkan, nggak ada yang membenarkan perselingkuhan. Dan setiap wanita juga pasti dari awal sebelum menikah nggak ada yang pengen diselingkuhin. Siapa yang pengen diselingkuhin? Tapi kalau misalnya setelah udah menikah terus kejadian diselingkuhin, terlanjur diselingkuhin, ya mau ngomong apa? Terus kita harus jadi selingkuhan? Ya kan enggak. Biar gimana derajat istri sah lebih tinggi. Seperti merasa terus disindir, Agnes pun buka suara. Ia mengunggah serangkaian video yang menyinggung balik Michelle. Mulai dari sindiran halus soal kaya beneran, hingga ancaman akan memblacklist brand yang bekerja sama dengan Michelle Halim. Perseteruan antar keduanya jadi tak terelakkan. Orang-orang kaya ya. Udahlah, nggak usah pada musingin orang kaya lama, orang kaya baru, nggak masalah. Yang penting kaya, ya kan? Cuman di sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan. Gimana sih ngebedainnya?
Orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan itu nggak bisa dilihat dari baju. Ya bisa sih, tapi nggak bisa dilihat dari baju logo sama baju polos ya. Cuman bedanya kalau orang kaya beneran, biasanya baju logo sama baju polos pun tetap aja say mehong. Kalau orang kaya bohongan, bajunya walaupun logo ataupun polos, ngaku-ngakunya asli say, walaupun KW gitu. Karena gini, karena nih kalian tahu kenapa Agnes itu nyindir Michelle seperti itu, orang kaya beneran, orang kaya bohongan segala macam, karena Michelle itu selalu membuat konten-konten ya kemewahan. Lihat dari segi baju, pakaian, jalan-jalan, gaya hidup. Ya kalau memvalidasi Michelle ini adalah sosok orang yang berduit gitu kan. Harganya itu sekali pakai bajunya aja itu 1,3 juta. Udah setara HP ya. Yang dipakai baju nih, baju kain doang ya. Terus kolagen drinknya yang diminum itu 300 ribuan ya. Ya, itu dia brandingannya. Di storynya Agnes buat kayak gini, tolong ya guys, infoin gua brand-brand yang kerja sama si hidup penuh kepalsuan, mau gua blacklist. Tapi kalau brand abal-abal nggak perlu info-info, karena gua nggak terima yang abal-abal juga. Pas. Bukan karena gua bermasalah dengan brand, tapi pemilihan KOL ataupun MUS itu seharusnya mencerminkan personal branding. Jadi saya tidak mau sampai menyinggung brand ya permasalahannya. Menariknya, meski terlihat berseteru, keduanya sebenarnya punya kesamaan, yaitu vokal, percaya diri, dan sama-sama sering menampilkan sisi glamor di media sosial. Michelle Halim dikenal lewat gaya hidup mewahnya. Dalam sejumlah konten, ia kerap menyebut tak pernah hidup susah, tak pernah tahu bunyi token listrik, dan mengaku sejak dulu hidup berkecukupan. Ia bahkan berkata tak pernah didekati laki-laki yang tak punya uang, dan kini bekerja bukan karena butuh uang orang tua. Istriku ngomong, kamu tuh lahir dari keluarga yang berada katanya. Ya, Terus bisa. kenapa kamu butuh donatur? Bisa dibilang berada. Karena aku tadi udah bilang donatur itu kan arti orang yang berkontribusi. Dok. Jadi bukan cuman aku lihat secara materinya dia doang, tapi dok, aku lahir di keluarga berada dari kecil udah enak. Ya aku nggak mungkin lah mau sama orang. No. Seberapa susah sih Michelle Halim pernah setepuruk apa sih lo? Pernah dengar token bunyi-bunyi nggak pernah ya? Bisa bunyi ya. Nggak serius emang bisa bunyi. Iya token listrik kalau. Kan dibayar. Token bisa bunyi apa enggak? Apa saya yang emang terlalu miskin ya sampai dia nggak tahu ya? Tiap bulan yang isi kan, ulang, Dok. isi ulang. Dibayar tiap bulan kan? Ada dua, ada yang isi ulang. Nggak pernah lagi. Pulsa habis. Nggak pernah kan bayar tiap bulan juga. Kantor yang ngurus. Gitu. Nggak ada duit di rekening. Nggak pernah dok. Nggak pernah. Jadi susah apa lo? Nggak pernah susah secara materi. Nggak sih dok. Nggak pernah. Pantes aja. Sementara Agnes Jennifer, meski juga sering menampilkan kemewahan, mengaku tak pernah mengklaim dirinya adalah orang kaya. Agnes menegaskan bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil kerja keras sang suami. Agnes juga menyebut dirinya tak mencari validasi dari media sosial, melainkan hanya ingin punya value sebagai pribadi. Kalau Agnes Jennifer ini kenalnya kan orang kaya kan? Enggak, orang netizen aja bilang saya kaya. Saya nggak pernah keluarin statement saya kaya. Masa? Nggak pernah. Nggak pernah keluarin statement? Nggak pernah bilang saya sultan. Anjir banget lo. Lupa. Usaha apa sih? Bah suami. Iya, so, Manufacturing. Manufacturing. Lu apa? Nyinyir. Ada kerja di kantor juga. Apa? Ngebantuin juga. Apa sih spill dong, kayak gimana sih bisa jadi sekaya Agnes Jennifer sampai bisa beli Rolls? Cari suami yang bener. Oke. Gampang itu kan, itu salah satunya bener dong. Kayak istrinya kan juga cari suaminya bener. Bener dong. Tips mencari suami yang kaya kayak gitu kayak gimana? Ya kitanya juga mesti punya value dong. Mana ada sih cowok kaya mau sama cewek yang cuman bisa morotin doang, nggak mau lah. Kalau saya kan nggak peduli dong, nggak pakai pencitraan. Mau pencitraannya hancur juga ya udah nggak apa-apa. Gitu ya. Kan saya nggak butuh apa-apa dari sosial media sebenarnya. Cuma gabut aja. Nggak cari duit dari sana, cuma gabut aja. Cuman gabut ya. Menanggapi tudingan Bentar. Bayangin guys, dia jadi selebgram dengan jumlah pengikut 1,6 juta cuman karena gabut. Karena gabut aja, ngeri banget ya.
Bahwa dirinya sering menyenggol kasus orang lain, Agnes dengan santai menjawab hanya mewakili hasrat netizen dan tidak masalah jika harus dicibir. Ia menegaskan bahwa dalam kehidupan nyata ia justru enggan mencampuri urusan orang lain. Drama ini pun membelah warganet menjadi dua kubu. Ada yang mendukung Michelle karena keberaniannya bicara belak-belakan, tapi tak sederet pula yang membela Agnes karena dianggap lebih tenang dan elegan menghadapi sindiran. Apa ya, cuman pengen mewakili hasrat netizen untuk komplain atau komen sesuatu gitu. Oh, oke. Tapi kalau artinya kalau nyinyirin balik Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu oke. Tapi kalau misalnya aku bisa counter, aku counter. Aku jadi ikat Nikita Mirzani ya ngelihat Agnes ini ya. Mirip banget guys. Ketika dia mengcounter di counter balik ya. Nggak mau kalah ya. Oke. Dan sukanya emang nyinyir gitu. Ya kita lihat guys. Kita lihat ini nih videonya nih. Yang tanpa ada narasi ya. Murni ini videonya. Aku tampilin. Yang sinis dengan statement selain donatur dilarang ngatur, yang nganggur tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Itu cewek siapa boy? Tolong donaturnya kandangin dia dulu. Dan itu adalah salah satu manipulasi membungkam kritik dengan rasa malu dan bersalah. Nah, menurut gue pembahasan ini menarik nih. Dan gue udah nulis ya di kontennya siapa? Akjo. Kalau misalnya gue pengen ikutan bahas. Nah, menurut gue topik-topik kayak gini nih menarik ya. Soalnya gue merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan statement tersebut. Selain donatur dilarang ngatur. Tetapi sebenarnya menurut gue ya, it depends on how far you wanna go. Dalam artian gue waktu itu mengeluarkan statement selain donatur dilarang ngatur. Kenapa gitu? Karena ya memang kayak banyak followers atau mungkin bukan followers yang tiba-tiba kepo banget gitu loh, kayak ngomentarin soal body kita atau apa gitu ya, lebih kayak ke body shaming, kayak "Ci lu gemukin deh". Oke. Ini dari Agnes menanggapi respon dari si Michelle. Si Michelle juga nggak gentar, akhirnya menanggapi postingan dari si Agnes guys. Kalau kita lihat ke Instagramnya Agnes, ini ada postingannya masih ada sampai sekarang. Kita scroll dulu ke bawah ya, ke bawah, dan ini dia. Kita menemukan di postingan yang ini ya. Kita klik set. Ketika orang yang nggak pernah disahin dan nggak ada yang mau nikahin tapi ngebahas pernikahan, itu ibaratkan orang nggak bisa masak tapi ngajarin bumbu dapur. Karena kita tahu ini misal ini belum menikah teman-teman ya, tapi pembahasannya selain donatur dilarang mengatur gitu kan. Itu nyindir keras banget ya ke sini. Akhirnya misal nih nganggapin, Kaget banget seorang perempuan bisa ngepost seperti ini. Justru kita yang belum pernah disahkan adalah perempuan yang paling banyak belajar dari kalian yang berantakan. Sebagai perempuan, goal hidup utama itu bukan menikah. Karena menikah itu bukan kompetisi dan bukan prestasi. Perempuan ketika dia punya duitnya sendiri, karirnya bagus, orang tuanya suportif, dan dia bahagia, itu bukan gak ada yang mau nikahin. Banyak. Tapi kitanya yang milih-milih. Ingat, gak ada orang mati gara-gara telat nikah. Ada yang mati gara-gara menikah dengan orang yang salah. Bangga tuh bahagia dan pernikahan, bukan bangga karena cepat menikah. aduh, statement terakhirnya aku agak suka lagi. Kebanyakan yang meninggoy gitu kan, karena cepet-cepet nikah, karena pusing gitu, dia belum siap menerima beban keluarga, terus memutuskan meninggoy gitu. Ya itu banyak sih kasus-kasus di Indonesia ini, aku setuju sih di statement akhirnya. Oke, kita lihat dari komentar netizen atas huru hara itu, sebenarnya singkatnya aja ya. Ya kita lihat komentar netizen. Gue mau ikut nimbrung ya sama bukan problem sih, ini lebih ke perseteruan ya, perseteruan opini antara kakak Michelle Halim sama kakak Agnes Jennifer. Seperti itu. Nah, inilah guys pentingnya kalau kita punya opini itu kita betul-betul tahu gitu loh apa yang kita keluarkan dari mulut kita berdasarkan opini kita. Ya, setuju. Dan kalau seandainya kan kita punya opini yang dimana opini itu berseberangan dengan opini orang lain, ya udah jangan ikut campur begitu. Ya jadinya kan jadi saling serang gitu kayaknya kalau gue lihat ya. Tapi gue di posisi ini gue setuju sama kakak Michelle Halim. Kenapa gue setuju sama kakak Michelle Halim? Kakak Michelle Halim bilang, gak ada orang yang mati gara-gara telat nikah. Tapi ada loh orang yang mati gara-gara menikah. Nah,
Itu gue setuju dan relate banget ini sama perempuan, kasus-kasus perempuan-perempuan yang emang salah pilih pasangan dan bertahan di rumah tangga karena apa? Karena khawatir anaknya tidak memiliki sosok seorang ayah dan dia sendiri sebenarnya tersiksa di dalam pernikahan itu. Oh my god, itu benar-benar nightmare, mimpi buruk yang sampai kalian menormalisasi hal-hal yang seperti itu. Udah, fokus aja kepada kebahagiaan diri sendiri. Mau orang beropini apa, itu biarin aja seperti itu. Dan kalau memang pembahasannya itu ranahnya itu ranah pribadi gitu tentang opini, ya kalau emang kita nggak setuju ya udah keep it yourself gitu. Gak usah dikeluarkan di publik. Nah kalau gue lihat ya konten-kontennya Kak Michelle Halim itu kan dia menyuarakan bahwasannya ya kita sebagai perempuan itu harus berani ya speak up, berani. Ya kalau memang laki-lakinya mau kondo ya lo ya udah go aja gitu, nggak usah maksa kita buat nerima lo apa adanya. Kalau lo nyakitin ya udah go aja, kita bisa pergi dengan value diri kita sendiri. Tuh gue setuju sama Kak Michelle Halim semangat. Oke, ini berat sebelah sih, statementnya emang berat sebelah sih ini. Tapi aku tidak menyalahkan Jennifer juga karena aku Agnes Jennifer ya. Aku tidak menyalahkan Agnes Jennifer juga karena statementnya ini benar juga gitu ya. Ini menurut aku bener sih. Ketika orang yang nggak pernah disahin, intinya yang belum pernah menikah ya, itu ibaratnya orang yang nggak bisa masak tapi ngajarin bumbu dapur gitu. Ya itu nggak salah statementnya. Aku juga setuju gitu ya. Ya tapi balik lagi ke opini masing-masing. Kalau kita lihat komentarnya guys, kita lihat komentarnya nih. Kalau kamu belum menikah, kamu gak akan tahu rasanya jadi istri dan punya anak. Mau cerai ataupun bertahan, semuanya kembali ke pilihan masing-masing. Bertahan dalam pernikahan bukan berarti bodoh. Masing-masing punya cara untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Dari case ini, kamu kan juga gak tahu kehidupan sebenarnya MH ini. Entah dia sebenarnya punya pacar atau emang single. Kalau cuma ngomong di sosmed, gampang banget mbak. Semua orang boleh berargumen, tapi jangan beranggapan argumen kamu paling benar. Berdoa aja kalau suatu saat kamu menikah, rumah tanggamu baik-baik saja. Amit-amit nasib orang gak ada yang tahu. Ini oke sih, bener sih ya. Aku juga belum menikah, jadi kayak nggak tahu. Jadi ya statement dari dua ini sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Cuma ya beropini pendapat aja. Gimana teman-teman menurut kalian guys atas kasus ini ya? Lanjut lagi ya, next. Apa nih Miha sama Agnes sindir-sindiran di sosial media? Kayak bocil SMP. Perkara satu nikah diselingkuhin, yang satu lagi udah umur 30-an gak nikah-nikah. Slow-slow aja bu di pengkolan, tenang-tenang aja. Semua udah ada porsinya. Tuhan sudah ngatur tuh. Gak ada deh yang satu lebih unggul kebahagiaannya, yang satu gak bahagia. Udah. Ya, ini perdebatan antara yang sudah nikah dan belum menikah ya. POV introvert tapi pengen ngegosip episode Agnes Jennifer pas Michelle Halim ya. Put. Sini dulu. Put, katanya ada gosip. Dengar si siapa tuh yang seleb kaya raya, si Agnes Jennifer tuh lagi berantem sama si siapa ya? Michelle Halim. Itu loh Michelle Halim ya. Iya. Ya apa enggak sih? Ya. Tapi ya menurut lo gimana sih Put ya? Kalau si Agnes ada-ada aja sih ya. Udah diselingkuhin tapi masih bertahan. Tapi nggak boleh kayak gitu Put. Itu kan urusan rumah tangga orang. Jadi kita nggak bisa mengomentari gitu. Karena yang tahu kan cuma dia. Bener. Nggak tahu pusing. Buset, ada petugas mekar. Ya, itu dia ya. Gimana kalian timnya siapa nih? Ini terbagi 2 tim sih teman-teman ya. Ya aku pengen tahu deh di komen aja. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.